Bagaimana resepnya agar kita dicintai manusia, dicintai masyarakat? Kalau orang yang punya mental kaya, dia yakin semuanya serba melimpah. The secret formula, yaitu resepnya adalah inner game. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Selamat datang kembali di seri video Inner Game, sebuah tema besar yang membahas tentang mindset dan heart set, ruang dalam diri. Bagaimana kita mengolah batin, mengasah kolbu dan pikiran untuk bisa bertumbuh jadi sosok yang lebih baik, lebih damai, sekaligus lebih produktif. Karena segala sesuatu itu dimulai dari dalam diri. Pada bahasan kali ini, kawan-kawan sekalian, kita akan mengupas tentang sebuah rasa yang disebut dengan zuhud. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, zuhudlah terhadap dunia, niscaya engkau dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau akan dicintai manusia. Dalam kisahnya, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau SAW menjawab dengan hadis tadi, zuhudlah terhadap dunia, niscaya engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau akan dicintai manusia. Ini kaidah yang sangat besar, teman-teman sekalian. Andaikan kita bisa menata rasa dalam diri kita dan kita bisa melakukan ini, maka kita akan memiliki hatinya manusia. Bukanlah hal yang mudah untuk memiliki hati manusia, karena hati manusia, bahkan hati kita sendiri, itu dalam genggaman Allah. Allah yang membolak-balik hati kita. Allah yang membolak-balik hati manusia. Kita mungkin bisa benci tapi tiba-tiba cinta, atau sebaliknya, kita bisa cinta tapi tiba-tiba benci. Kita ingat sesuatu tapi tiba-tiba kita batalkan. Kita nggak merencanakan apapun, tiba-tiba kita bertekad untuk melakukannya. Begitulah hati yang sangat mudah terbolak-balik. Karena itulah manusia memang punya hati, tapi tidak memilikinya. Apalagi hati orang lain. Tapi kalau kita ingin dicintai manusia, ternyata Nabi itu memberikan resep yang sangat jitu. The secret formula. Yaitu resepnya adalah dengan berlaku zuhud. Dan urutannya yang penting. Bagaimana caranya kita dicintai Allah dulu, kemudian setelah itu dicintai manusia. Resepnya sama, resepnya itu zuhud. Padahal ini dua kecintaan yang terkadang bisa berbenturan, ya nggak? Ada orang yang dicintai Allah, tapi nggak dicintai manusia. Atau sebaliknya, ada orang yang dicintai manusia, tapi nggak dicintai Allah. Ini bisa berbenturan dalam banyak hal. Misalkan ada amal-amal yang Allah sukai, tapi di mata manusia mereka nggak suka. Misalkan nahi mungkar, itu nggak semua manusia suka, tapi Allah suka. Atau sebaliknya, ada amal-amal yang disukai manusia, tapi Allah nggak suka. Ada banyak. Dan maka resep ini sangat luar biasa. Nabi bisa menggabungkan keduanya, mempertemukan antara cinta Allah kepada kita dan cinta manusia kepada kita. Luar biasa kan? Dan yang pertama, ketika kita ingin dicintai sama Allah, maka resepnya adalah zuhud. Izhab fid dunya. Kalau menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya, definisi zuhud menurut Imam Ibnul Qayyim, meninggalkan suatu kesenangan kepada kesenangan lain yang lebih baik. Jadi bukan sama sekali ninggalin kesenangan untuk menderita, enggak. Tapi kita berpindah dari kesenangan pada kesenangan, tapi kesenangan yang lebih baik. Dan para ulama membagi zuhud itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, ada zuhudnya orang-orang awam, meninggalkan yang haram. Nah, itu udah masuk zuhud tuh. Ada yang kedua, zuhudnya orang-orang yang khusus, yang lebih tinggi derajatnya. Bukan hanya meninggalkan hal yang haram, bahkan meninggalkan hal-hal yang halal. Dikarenakan yang halal itu mungkin tidak banyak manfaatnya, meskipun itu halal. Dan yang ketiga, zuhudnya orang-orang yang mengenal Allah, al-arifin. Zuhud yang lebih tinggi adalah dia meninggalkan apa saja yang melalaikannya dari Allah. Ketika seorang hamba berlaku zuhud dengan cara itu, maka Allah akan mencintainya. Semakin tinggi levelnya, maka Allah semakin cinta. Kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah menghadirkan kasih sayangnya buat kita, maka apalagi yang sulit dalam hidup ini. Abu Hazm rahimahullah pernah ditanya, apa hartamu? Dia menjawab, aku punya 2 harta yang menyebabkan aku tidak takut miskin. Yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan yang kedua, tidak punya harapan terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Maka teman-teman, kalau menurut saya, zuhud ini adalah mental kaya, abundance thinking, lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Dan sikap ini muncul dari keyakinan yang kuat, dari keyakinan yang lurus, karena Allah menjamin rezeki setiap hamba dan Allah yang menanggungnya. Dalam kalimat
lain, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, prinsip zuhud itu adalah ridho kepada Allah. Dan qanaah juga adalah zuhud. Itulah kekayaan yang sejati, merasa cukup. Dalam banyak pembahasan saya sering menyampaikan abundance thinking ini adalah mental kaya. Dan zuhud itu adalah mental kaya sejatinya. Lawan dari abundance thinking itu adalah scarcity thinking. Kalau orang yang punya mental kaya, dia yakin semuanya serba melimpah. Tapi orang yang punya scarcity thinking, mental miskin, dia takut gak kebagian karena dia meyakini semuanya serba terbatas. Saat dia punya kelebihan, dia simpan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang punya mental kaya, saat dia punya kelebihan, dia maksimalkan untuk memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Orang yang punya mental kaya bersikap baik sama orang. Tapi orang yang punya mental miskin sama orang tuh curiga. Kalau dia punya ilmu, dia sembunyikan. Dia enggan menawarkan bantuan. Tapi orang yang punya mental kaya, dia dengan ringan berbagi ilmunya, dia selalu menawarkan bantuan. Dia berupaya untuk terus bertumbuh. Tapi orang yang punya mental miskin itu takut akan digantikan oleh orang lain, egois, keyakinannya seakan-akan semuanya akan serba sulit. Nah, ini perkara inner game, kawan-kawan sekalian. Kemudian yang kedua dari hadis Nabi tadi, bagaimana resepnya agar kita dicintai manusia, dicintai masyarakat. Dan itu kan indah sekali ya. Bahkan sekelas Nabi Ibrahim saja kita tahu dalam rangkaian doanya itu meminta agar anak cucunya dicintai oleh manusia. Tentu kita gak bisa membuat semua orang ridho dan suka kepada kita. Tapi setidaknya jangan sampai kita dibenci oleh banyak orang. Maka diantara doanya Nabi Ibrahim itu kan, lisana sidqin fil akhirin, menjadi kenangan indah bagi sebagian manusia. Dan kita juga tahu akhirnya dari jalur Nabi Ibrahim ini lahirlah para nabi yang dicintai Allah dan dicintai manusia sampai pada Nabi Muhammad SAW. Berlakulah zuhud kepada apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Ini resep yang luar biasa. Kalau kita ingin merasakan cintanya manusia, inilah formulanya. Berlaku zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia. Jangan mencoba untuk mengambilnya, jangan mencoba untuk merebutnya, jangan dengki, jangan serakah, apalagi menzolimi. Jadi sebaliknya, zuhud itu apa? Ikut bahagia dengan kebahagiaan orang. Mentalnya itu harmoni, bukan kompetisi. Kata Imam Hasan Al-Basri dalam sebuah kalimat, orang-orang itu akan memuliakanmu sepanjang kamu tidak berambisi terhadap apa yang ada di tangan mereka. Tapi jika kamu berambisi, maka mereka akan merendahkanmu, membenci pembicaraanmu, dan tidak menyukai dirimu. Jadi berlaku zuhud itu kita tidak ambisius dengan harta orang. Dan jangan ingin diberi orang. Semakin kita jauh dari pemberian orang, maka kita akan semakin mulia. Ketika kita semakin mulia, kita akan semakin didengar dan kita akan semakin dicintai. Dan lagi-lagi, ini adalah tentang bagaimana kita mengolah rasa, menata batin, ruang dalam diri. Ini tentang inner game.